Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan menyampaikan UAS Bahasa Indonesia saya tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Yang pertama adalah landasan teori. Seperti yang dikatakan Ferdinand de Saussure 1994-34, yaitu bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Masa muda adalah suatu fase dalam siklus kehidupan manusia yang berproses menuju perkembangan dan perubahan. Generasi muda yang sangat berpengaruh bagi perkembangan dan perubahan bangsa Indonesia seharusnya dapat menjadi generasi yang ikut dalam melestarikan budaya bangsa. Salah satunya budaya berbahasa yang baik dan benar. Tidak hanya dalam berkomunikasi sehari-hari, melainkan juga dalam berkomunikasi di dalam dunia maya. 2. Keadaan penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Berikut ini yang merupakan tabel hasil dari kuesioner mengenai penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Yang pertama, ada pertanyaan, apakah Anda sering menggunakan bahasa gaul atau tidak baku dalam percakapan sehari-hari? Itu yang sering itu sekitar 5 orang dan yang jarang itu sekitar 7 orang. Yang kedua, apakah Anda sering menggunakan bahasa gaul atau tidak baku dalam berkomunikasi di dalam dunia maya? Itu yang sering ada 7 orang, yang jarang ada 5 orang. Yang ketiga, apakah Anda sering melihat remaja masa kini menggunakan bahasa informal di dalam dunia maya? Yang sering 10 orang, yang jarang itu ada 2 orang. Tanggapan mereka saat melihat para generasi muda lebih suka menggunakan bahasa gaul, kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja adalah suatu hal yang wajar, karena kebanyakan dari mereka mengikuti mode masa kini dan tidak sedikit pula yang merasa prihatin atas perilaku para remaja yang lebih memilih berkomunikasi menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul sebenarnya sudah ada sejak 1970-an. Awalnya istilah-istilah dalam bahasa gaul itu untuk merahasiakan isi obrolan dalam berkomunikasi tertentu. Tetapi karena sering juga digunakan di luar komunitasnya, lama-lama istilah tersebut jadi bahasa sehari-hari. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia sudah jelas tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai ilmu dan bahasa utama di Indonesia termasuk bahasa pengantar dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah maupun universitas. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi yang digunakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Karena tanpa kita sadari, kita telah tumbuh menjadi bangsa yang menghargai persatuan. Yang ketiga, hilangnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hilangnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga dipengaruhi oleh masyarakat Indonesia yang terlalu meremehkan bahasa Indonesia, terutama di kalangan remaja. Para remaja yang meremehkan bahasa Indonesia dapat dilihat dari jarangnya orang tua yang mau memberikan pelajaran tambahan bahasa Indonesia pada anaknya. Mereka lebih memilih mengeluarkan uang untuk pelajaran bahasa asing, atau orang tua lebih membiasakan anak-anaknya untuk berbahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dampak perkembangan teknologi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Dilihat dari kenyataan ini, menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa beberapa dampak yang negatif. Dampak negatif perkembangan bahasa Indonesia yang ditimbulkan akibat dari perkembangan teknologi yaitu ada 2. Yang pertama, mempengaruhi pola berpikir, dan yang kedua, hilangnya budaya tradisional. Yang pertama tadi adalah mempengaruhi pola berpikir. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konsumtif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta menyukai hal-hal yang baru, terutama dengan berbagai perubahan pada berbagai peralatan elektronik. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap pola berpikir masyarakat. Misalnya, pada kalangan remaja dan adanya internet, anak-anak senang bermain di jaring sosial seperti Facebook, Twitter, Blogger, Instagram, dan lain-lain. Dan adanya jejaring sosial tersebut, terkadang melalui jejaring sosial tersebut, para remaja banyak menggunakan bahasa gaul, sehingga tidak lagi memperhatikan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua tadi,
hilangnya budaya tradisional. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat hilangnya budaya anak-anak bermain permainan tradisional. Anak-anak sekarang cenderung lebih menyukai permainan berbasis online daripada bermain di lapangan. Permainan online yang digemari sering membuat anak lupa waktu dan tidak tertarik pada pelajaran sekolah. Orang tua harus bisa mengontrol dan mengawasi anak supaya tidak mengubah pola pikiran mereka ke arah yang negatif. Dan seharusnya orang tua ikut mengawasi anak-anaknya dalam segala pergaulan. Yang kelima adalah perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Saat ini pemakaian bahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Seharusnya dengan menunjukkan bahwa kita bangsa bangga menggunakan bahasa Indonesia, kita dapat menjadi generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Walaupun kita tidak akan menggunakannya dengan sangat baik dan selalu menggunakan kaidah yang ada, tidak ada salahnya jika kita sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan perkuliahan, terkadang dalam forum resmi seperti diskusi kita, menggabungkan bahasa Indonesia dengan dialog bahasa daerah atau bahasa gaul yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia seutuhnya. Perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Disinilah perlunya menyikapi penggunaan bahasa Indonesia lewat pengajaran di setiap tingkat pendidikan. Yang keenam adalah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia baku di kalangan muda. Pemakaian bahasa Indonesia yang salah secara terus-menerus menyebabkan kebiasaan yang akan diturunkan pada generasi yang akan datang. Contohnya saja, saya sudah sering melihat banyak di apotik yang membuat spanduk dengan tulisan apotik, padahal sudah jelas kita tahu bahwa tulisan yang benar sesuai dengan EYD adalah apotek, pakai huruf E, bukan pakai huruf I ya. Kesalahan dalam berbahasa ini sudah seharusnya menjadi permasalahan yang harus cepat diselesaikan. Jika tidak, lalu bagaimana dengan nasib bahasa Indonesia ini di masa depan? Maka dari itu, semestinya pemerintah harus mulai bergerak untuk menyelesaikan masalah yang dianggap sepele namun sangat penting ini. Yang ketujuh adalah memperdalam kecakapan berbahasa Indonesia di kalangan remaja. Solusi yang bisa diambil misalnya dengan lebih memperdalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sejak pendidikan usia dini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Harus ada kegiatan yang terus-menerus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia baku di kelompok-kelompok besar seperti birokrasi atau partai-partai politik, ekonomi, militer maupun dunia akademik ataupun pendidikan. Dengan itu, masyarakat akan belajar memakai bahasa Indonesia sesuai dengan EYD secara efektif, meminimalisir adanya kata yang jelas-jelas salah namun masih terus dipakai, terus-menerus mempromosikan dan membenarkan bahasa yang salah melalui media massa seperti koran, majalah, maupun televisi. Walaupun media massa memerlukan bahasa yang santai agar mudah diserap oleh masyarakat, namun penggunaan bahasa Indonesia yang baku tidak boleh dikesampingkan. Membuat program bahasa Indonesia di sekolah-sekolah, program ini harus dibuat sedemikian rupa agar siswa tertarik untuk mengikuti program itu, seperti dengan hiburan, lelucon yang seru yang dapat membuat siswa bersemangat menggunakan bahasa Indonesia baku sebagai bahasa kesehariannya. Bukan hanya para siswa, para guru pun harus bisa mengajar dengan bahasa Indonesia yang baku, karena sudah sering melihat dan merasakan sendiri bahwa guru-guru sekarang sudah jarang ada yang menggunakan bahasa yang baku dalam mengajar. Dengan alasan agar lebih santai, para guru lebih memilih bahasa informal pada setiap ia mengajar daripada bahasa baku yang lebih formal. Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam pengembangan bahasa dan pengembangan pola pikir siswa sebagai generasi penerus. Dengan begini, masyarakat Indonesia tidak akan ketinggalan zaman hanya karena terus berbahasa Indonesia. Mereka memang dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, namun tidak untuk sekadar ikut-ikutan dan dengan mudah mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Kalau bangsa Indonesia terus-menerus hanya menjadi penerima apa yang negara lain buat, maka negara ini akan susah untuk maju. Oleh karena itu, kita harus bangga karena mempunyai bahasa sendiri yang dapat menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kreatif dan memunculkan bahasa baru daripada hanya mengambil bahasa asing
lalu memakainya begitu saja tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Dengan mempunyai bahasa Indonesia sendiri, maka rahasia-rahasia negara tidak akan bocor oleh negara lain, walaupun bahasa daerah juga sangat penting dipertahankan. Tetapi bahasa Indonesia jauh lebih penting. Yang kedelapan, bangsa Indonesia harus segera berbenah diri. Jika kita menginginkan penggunaan bahasa Indonesia tidak dikesampingkan, maka bangsa Indonesia harus mempertahankannya dan belajar dari bangsa lain. Fakta nyata, membludaknya warga Mesir untuk mengikuti kursus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap penting di Mesir. Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Di kalangan pelajar, yakni di kalangan remaja, cenderung bangga dengan berbahasa gaul. Contoh lainnya yakni Ho Chi Minh yang merupakan ibu kota negara Vietnam. Mereka secara resmi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di negara Vietnam dan menilai bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan. Bangsa Indonesia seharusnya berbenah diri dan generasi muda harus bangga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya bukan hanya dipengaruhi oleh bahasa asing saja, tetapi munculnya kata-kata baru di kalangan masyarakat kota yang dianggap sebagai bahasa gaul juga dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia pada generasi muda yang akan datang. Seperti kata alay yang mempunyai arti berlebihan, bingit yang artinya sekali, bokap nyokap yang artinya orang tua, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Mereka menganggap orang yang memakai bahasa baku adalah orang yang kaku, tidak gaul, ataupun ketinggalan zaman. Kita dapat merasakan bahasa orang-orang daerah asli dengan orang perkotaan jauh berbeda. Orang daerah masih memakai bahasa Indonesia asli saat ia tidak menggunakan bahasa daerahnya. Jelas, ini akan menunjukkan kesenjangan antara masyarakat kota dengan masyarakat daerah. Padahal kalau hal ini terus terjadi lama-kelamaan, tentu saja bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD akan punah karena masyarakat daerah tidak mau kalah dengan masyarakat kota. Padahal bahasa Indonesia terdahulu mempunyai kedudukan yang baik bukan hanya di Indonesia atau di negara-negara tetangga saja. Di lingkup internasional maupun bahasa Indonesia mendapat kedudukan yang baik. Sekitar 44 negara mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah maupun di perguruan tingginya. Untuk menghindari pemakaian bahasa yang salah yang sangat luas di masyarakat pada masa depan, yaitu yang pertama, menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak bahasa nasional yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyadarkan bagi semua orang bahwa bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Yang keempat, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas. Yang kelima, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia. Yang keenam, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Yang ketujuh, upaya untuk membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia dilakukan dengan jalur media massa dan jalur kepemimpinan. Kesimpulan, dengan fakta yang kami dapatkan dari hasil kuesioner maupun media sosial, dapat kita simpulkan bahwa remaja Indonesia saat ini kurang berperan aktif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebanyakan pemuda-pemudi berbahasa Indonesia dengan tata cara yang menyimpang dari EYD dan KBBI. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, antara lain dampak dari era globalisasi yang sulit dibendung dan disaring dengan baik oleh remaja-remaja Indonesia. Oleh karena itu, para generasi muda harus diberi pedoman akan pengetahuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar dapat menjadi remaja yang tidak mudah terpengaruh dan penggunaan kata-kata gaul dan bahasa asing yang digunakan secara berlebihan dan tidak tepat. Dengan demikian, para generasi muda dapat menyaring dan tidak serta menerima secara langsung budaya dan bahasa yang tidak baik masuk ke dalam kehidupan kita. Baiklah, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama di kalangan remaja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.